Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu, tim dari e-Pesantren. Di video kali ini saya akan membahas fitur unggulan yang ada pada aplikasi e-Pesantren Lite. Dan terkait fitur yang akan kita bahas kali ini adalah fitur laporan. Di fitur laporan ini terdapat fitur akademik, pembayaran, keuangan, dan masih banyak lagi. Seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe agar Ustadz dan Ustazah tidak ketinggalan terkait video terupdate dari channel e-Pesantren. Baik, terima kasih. Mari kita lanjut ke videonya. Oke, baik. Seperti biasa, sebelum masuk ke dalam aplikasi e-Pesantren Lite, Ustadz dan Ustazah wajib untuk login terlebih dahulu di aplikasi e-Pesantren yang sudah didaftarkan. Untuk cara loginnya seperti video-video yang sebelumnya ya. Caranya tinggal ketik domainnya saja, lite.pesantren.co.id/nama pondok atau user yang didaftarkan ketika mendaftarkan aplikasi Pesantren Lite. Ini saya sudah login ya. Nah, nanti ketika Ustadz dan Ustazah belum login, Ustadz dan Ustazah dipertemukan halaman login seperti ini. Tinggal masukkan email yang didaftarkan. Oke, nah ini adalah tampilan awal atau dashboard di aplikasi Pesantren Lite, baik versi yang berbayar ataupun gratis seperti ini ya. Dan di video kali ini saya menggunakan aplikasi Pesantren Lite versi yang berbayar. Dan terkait add-onnya juga saya sudah aktifkan ya, yaitu add-on kepegawaian ini dari jabatan pegawai dan presensi. Dan di video kali ini kita akan bahas fitur laporan, di mana fitur laporan ini laporan dari fitur kesantrian dan juga keuangan. Nanti terekap di dalam fitur laporan ini ya. Kita kasih contohkan. Jadi untuk fungsi dari fitur laporan ini bukan untuk menginput data ya, cuma untuk cek hasil keseluruhan dari aktivitas pondok pesantren, baik presensi presensi santri, dan juga data kamarnya, dan juga laporan keuangannya, pembayaran dari santri tersebut jika ada tagihan ya. Nah, kita kasih contohkan semisal contoh di laporan akademik ini ya. Di fitur laporan akademik ini terdapat fitur kembali yaitu rekap presensi harian, di mana rekap presensi harian ini kita kasihkan contoh tahun ajaran yaitu 2025 per tahun 2026 atau tahun ajaran yang aktif ya di tahun ini, dan juga bulan Mei hari ini waktu pembuatan video, dan juga unit ponpes, dan juga kelasnya kita kasihkan kelas bahagia. Oke. Dan di sini sudah terekap dari hasil presensi santri yang ada di kelas bahagia. Di kelas bahagia ini terdapat santri yang namanya yaitu Jonathan dan juga Nabila, di mana melakukan presensi di tanggal 5 saja. Sedangkan pada hari ini, di tanggal ini yaitu tanggal 14 Mei ya. Jadi cuma melaksanakan presensi di tanggal 5 saja. Di sini sudah terekap secara otomatis. Oke, dan data ini bisa kita cetak. Kita bisa cetak di Excel. Ini untuk hasil cetaknya. Sebentar. Berikut hasil rekapan dari fitur rekap rekap presensi harian. Kita sudah cetak di file Excel ya. Di sini kita sudah juga bisa print. Ini. Oke. Kita lanjutkan kembali. Selanjutnya ada di bagian fitur laporan pembayaran. Di fitur laporan pembayaran ini bisa kita pilih per kelas, bisa kita pilih per tanggal, bisa pilih tagihan santri atau rekap pembayaran. Kita pilih satu persatu. Saya contoh di per kelas ini ya. Di laporan pembayaran per kelas ini kita bisa cek per kelasnya. Nah, contoh kita ambil di tahun ajaran yang aktif sama, yaitu 2025 per 2026. Unitnya ponpes masih sama. Nah, untuk jenis pembayaran ini tergantung kita membuatkan jenis pembayarannya apa saja ya. Di bagian keuangan ya, untuk video di fitur keuangan ini ada video yang sebelumnya sudah kita publish. Ustadz dan Ustazah yang belum mengetahui terkait fitur keuangan bisa cek sekarang juga. Oke, untuk fitur untuk di jenis pembayaran cuma satu, dikarenakan kita waktu pembuatan tutorial fitur keuangan ini kita cuma membuat satu saja. Oke, dan ini bisa disesuaikan kembali di fitur keuangan ini. Oke, kita pilih ini pembayaran SPP SMP
di kelasnya kita bisa contoh di semua kelas dan kita cari. Nah, di sini untuk laporan pembayaran per kelas, jadi di semua kelas yang ada di sini ya, itu terdapat pembayaran di kelas bahagia saja. Khususnya di santri yang namanya Jonathan itu melakukan transaksi atau melakukan pembayaran di bulan Mei sebesar 100.000 ya. Nah, di bagian ini laporan ini kita juga bisa ekspor di Excel juga, atau kita juga bisa langsung cetak di PDF. Nah, seperti ini untuk tampilan Excelnya seperti tadi ya kurang lebihnya ya, kita sudah sebutkan. Kita lanjut di bagian fitur selanjutnya, yaitu per tanggal. Ini kurang lebih sama di bagian fitur per kelas, ini cuma untuk cek pembayarannya saja. Nah, contoh pilih tahun ajaran tahun 2025 dan 2026, unitnya Ponpes masih sama per kelas, semua kelas. Untuk tanggalnya dimulai tanggal sekitar saya contoh 1 sampai di tanggal 14 hari ini waktu pembuatan video. Kita klik cari. Nah, di bulan Mei ini dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 14 ini itu terdapat pembayaran cuma satu saja, khususnya di santri Jonathan ini ya, di kelas bahagia, untuk transaksinya di tanggal 13 Mei kemarin senilai 100.000. Oke, ini kita juga bisa cetak melalui PDF. Lanjut di tagihan santri. Nah, di tagihan santri ini kita cek di tahun ajaran yang masih aktif tahun 2025 dan 2026, unitnya Ponpes. Untuk kelasnya kita pilih contoh kelas bahagia dari bulan Juli semester 1 sampai semester 2 Juni. Nah, di tagihan santri ini kita bisa cek dari satu semester sampai semester akhir ya, atau 1 tahun ajaran ya. Di sini kita bisa lihat terkait di kelas bahagia ini itu mempunyai tagihan total senilai 1.100.000 untuk santri Jonathan, dan tagihan total 1.200.000 untuk santriwati yang namanya yaitu Nabila. Di sini kita bisa cek rincian. Nah, tagihannya ini apa saja kita bisa cek, dan kita juga bisa cetak seperti itu ya. Contoh di sini. Nah, ini kita bisa cetak, dan ini bisa kita lampirkan kepada santri yang masih mempunyai tanggung jawab terkait pembayaran SPP ini. Seperti itu. Oke, lanjut. Tagihan santri sudah, selanjutnya ada di rekap pembayaran. Di rekap pembayaran ini yaitu rekapitulasi, masih sama untuk ceknya. Pilih tahun ajaran, pilih sekolah, kelas, kamar, kita pilih di semua kamar ya, kita filter. Nah, di sini ini adalah rekap pembayaran dari santri dan juga santriwati yang ada di kelas bahagia dan di semua kamar. Di sini setiap bulannya santri dan santriwati mempunyai tagihan senilai 100.000 setiap bulannya, yaitu pembayaran dengan kategori pembayaran SPP bulanan. Dan di sini ada kategori lunas, di mana santri yang namanya Jonathan ini sudah melakukan transaksi di bulan Mei, yang tadi sudah kita tampilkan ya di laporan per kelas ini. Oke, selanjutnya terkait rekap pembayaran sudah, dan juga kita saja masuk di fitur laporan keuangan. Nah, di sini terdapat laporan jurnal, laporan kas tunai, dan laporan kas bank. Terkait di laporan jurnal ini kita bisa cek ini di bagian keuangan yang sudah kita inputkan kemarin, kita bisa cek melalui rekap laporan keuangan. Nah, contoh di awal tahun, yaitu di bulan Januari tanggal 1 tahun 2026, dan tanggal akhir itu di tanggal pembuatan video ini, untuk unitnya Ponpes kita filter. Nah, di sini sudah terekap semuanya terkait dana yang ada di pondok pesantren. Nah, dari pemasukan dan juga pengeluaran di sini sudah terekap secara otomatis. Kita juga bisa cetak melalui PDF atau Excel. Oke, simple sekali, dan data ini dipastikan aman seperti itu. Dan selanjutnya ada di laporan kas tunai. Di laporan kas tunai ini, mohon maaf sebelumnya kita belum buat di keuangan ya. Ini maksudnya laporan kas tunai itu kita wajib membuat akun tunai. Nah, contoh di sini kita belum buat akun tunai, kas tunai maksudnya. Jadi untuk rekapitulasinya masih kosong. Caranya sama seperti kemarin. Di bagian keuangan setting pembayaran akun biaya. Nah, di bagian aktiva Ustadz dan Ustadzah diwajibkan untuk
Di bagian aktif, Pak Ustadz dan Ustazah diwajibkan untuk pembuatan akun. Dan di sini kita cuma membuat Kasbang Flip akun aktifannya. Jadi Ustadz dan Ustazah jika ingin melihat rekapitulasi data dari mohon maaf, laporan keuangan kas tunai ini ya, laporan kas tunai ini Ustadz dan Ustazah diwajibkan untuk pembuatan di akun aktivitas ini, kas tunai, gitu aja. Selanjutnya di bagian laporan Kasbang, nih laporan Kasbang sama kita pilih di awal bulan yaitu Januari tanggal 1 tahun 2026 dan terakhir tanggal sekarang ke pembuatan video. Nah ini sama ya, dari pemasukannya berapa, penerimaan berapa, pengeluaran berapa. Di sini untuk saldo akhirnya sekitar 9.850.000. Ini kita bisa cetak melalui PDF atau Excel. Baik, mungkin itu saja terkait video fitur laporan ya dari aplikasi ePesantren Lite. Jika Ustadz dan Ustazah mempunyai pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan balas satu persatu terkait pertanyaan dari Ustadz dan Ustazah. Mungkin begitu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe agar Ustadz dan Ustazah tidak ketinggalan video terupdate dari channel ePesantren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.